Berbagai penolakan sempat dialami Anton Medan saat memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Terlebih, ia mantan narapidana yang sangat terkenal di negara ini. Tidak terkecuali, keluarganya pun sempat menolak kepulangan Anton Medan yang telah menjadi mu'alaf. Namun Anton tetap pada keyakinannya. Pada akhirnya dengan segala ketekunannya, ia akhirnya bisa membuktikan dirinya istiqomah hingga membuat seluruh kerabatnya berbalik menghormatinya. Keluarga saya nolak, tapi ini kan keyakinan saya. Kalau teman-teman ada yang gak dekat, iya, tapi saya cuek aja, masa bodoh. Ini kan pedoman hidup buat saya. Yang dosa kan bukan mereka, masing-masing ya. Alhamdulillah, justru dengan ketekunan tentang pemahaman saya Islam begitu kuat, mereka salut dan mereka mau tanya jawab dengan saya dalam keseharian, hubungan sesama manusia, sosial, segala macam jelas dalam Islam. Nah itu yang mereka selalu tanya ke saya, dan saya pun sangat diplomatis menjawab semua masalah karena keyakinan beda itu. Bukan dari keluarga saja, Anton pun sempat mendapatkan penolakan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Namun, berkat penjelasannya yang berpedoman pada agama, ia bisa mematahkan anggapan miring yang sempat diberikan kepadanya. Penolakan itu lantaran Anton berstatus mantan preman. Selain itu, Anton tidak bersekolah dan pernah lama tinggal di penjara. Namun akhirnya ia bisa membuktikan semua penilaian negatif itu tidak seluruhnya benar. Saya nggak tahu, padahal mereka tolak saya itu karena mereka tahu saya itu bekas penjahat lah, bajingan lah, gitu. Nah, tapi bagi saya ketika muktamar itu memang agak kisruh. Berbagai wilayah kan semuanya ada 29 provinsi. Secara umum awalnya mereka nolak saya. Pertama, masa dipimpin sama preman. Kedua, orang penjara. Juga Batam kan nggak sekolah. Nah, ketika menyampaikan visi misi, semua saya patahi semua. Pertama saya katakan kalau saya ini bajingan, membunuh, ngerampok, iya. Tapi saya nggak sebajingan Umar bin Khattab sebelum Islam. Umar bin Khattab sebelum Islam anaknya dikubur hidup-hidup. Saya nggak pernah. Tapi ketika Umar bin Khattab mendapatkan hidayah masuk Islam, justru dia kekuatan bagi Rasulullah Islam. Nah kalau saya pun di penjara, pertanyakan saya, di mata kalian apa semua orang penjara itu penjahat? Belum tentu. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam pernah di penjara, dituduh ingin memperkosa Zuleha. Tapi dari penjara itulah dia bisa mentakwil mimpi Raja Kitfir, bahwa mimpi raja ini akan terjadi krisis pangan 7 tahun di Mesir. Oleh Raja Kitfir dia dibebaskan sampai jadi menteri urusan pangan. 7 tahun Mesir itu lolos dari krisis pangan, bahkan jadi negara swasembada. Meski sempat ditolak untuk menjadi pemimpin Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, namun pada akhirnya Anton Medan mematahkan pesimistis para anggota organisasi. Itulah Anton Medan yang jauh lebih paham agama karena niat dalam hatinya. Saya kelas 1 SR sekolah rakyat, nggak lulus 7 bulan. Dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Kan jelas terdapat suri tauladan pada diri Rasulullah. Nah Rasulullah aja buta huruf.
Rasulullah bukan seorang yang ahli improvisasi, bukan ahli retorika. Dia nggak sekolah tapi akhlak, kan itu yang dibutuhkan. Gitu. Kecuali yang dikatakan laqad kana lakum fi uswatun hasanah bukan Quran. Nah, ketika kita hidup beragama, pertanyaannya Quran itu jadi pedoman apa jadi pelengkap hidup, kan itu? Kalau dia jadi pedoman hidup, ya jalankan. Akhirnya terpatahlah semua. Nah, dari berapa orang yang abstain, 22 yang milih dengan 4 kandidat, saya dapat 19 suara. Artinya aklamasi kan saya yang kepilih.